Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang ibu-ibu KPM PKH. Alhamdulillah ibu-ibu telah bisa hadir dalam acara pertemuan kelompok, pertemuan rutinitas kita sekali sebulan, yang mana pertemuan ini adalah merupakan salah satu kewajiban dari ibu-ibu KPM PKH. Bukti bahwasanya ibu-ibu komitmen terhadap bantuan dari pemerintah yang telah pemerintah berikan kepada ibu-ibu sekalian. Adapun pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas modul 4, yaitu perlindungan anak. Jadi sebelum kita masuk kepada modul 4, terlebih dahulu kita mereview kembali modul yang telah kita pelajari, yaitu modul 3 dengan judul kesehatan dan gizi. Jadi ibu-ibu, ada ibu-ibu yang masih ingat tentang pelajaran modul 3 kemarin? Seharusnya wajib ingat. Nah, itu merupakan pelajaran bagi kita semua, bagaimana kita merubah perilaku kebiasaan yang biasa-biasa saja selama ini menjadi perilaku yang menjadi ibu-ibu yang luar biasa. Yang luar biasa yang bisa nanti ke depannya mendidik, membina anak-anak kita menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang mempunyai gizi yang bagus, anak-anak yang berpotensi menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Jadi modul 3 coba ibu-ibu jelaskan. Ibu Ani dulu silakan. Oke, kemudian dibantu sama ibu. Lanjut ibu Rahma. Nah, lanjut review kembali atau ulang kembali pelajaran yang sesi 3 kemarin. Oke, benar. Jadi saya ulangi kembali. Artinya ibu harus ingat dan harus terapkan sesi modul 3 kemarin, kesehatan dan gizi, yaitu sesi 1-nya pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil, sesi 2-nya pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita, dan sesi 3-nya kemarin kita membahas tentang kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Jadi ibu-ibu jangan sampai lupa lagi dari sesi-sesi yang telah kita bahas atau materi-materi yang telah kita sampaikan. Sekarang kita masuk kepada modul 4, yaitu perlindungan anak. Jadi di dalam modul 4 ini itu terdiri dari beberapa sesi juga. Sesi yang pertamanya yaitu upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Kemudian sesi 12-nya nanti atau sesi selanjutnya penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Jadi itu adalah merupakan materi-materi yang akan kita bahas di dalam sesi perlindungan anak. Jadi ibu-ibu selaku orang tua yang mendidik anak-anaknya mulai dari kecil, mulai dari kandungan sampai lahir, kemudian nanti sampai usia anak-anak balita, usia anak-anak sampai usia dewasa, sampai akhirnya anak kita berumah tangga. Artinya ibu-ibu mungkin dalam mendidik anak-anak setiap hari malam, mendidik artinya selalu berkumpul dengan anak, pasti tidak lepas dari beberapa kemungkinan terjadi. Misalnya salah satu terjadi anaknya bandel, anaknya nakal, anaknya tak mau disebut. Artinya timbul emosi dalam menghadapi anak. Dalam timbul emosi dalam menghadapi anak, ujung-ujungnya inilah yang akan sering untuk yang biasanya ibu-ibu yang melakukan, artinya marahlah terhadap anak. Marah terlalu besar artinya akan timbul kekerasan terhadap anak. Maka itu adalah perbuatan yang dilarang, bahkan tidak boleh sama sekali
Nah, nanti kalau di negara kita ibu akan kena HAM-nya atau perlindungan asasi atau perlindungan anak, ibu akan kena daripada beberapa pelanggaran-pelanggaran. Jadi kekerasan terhadap anak itu harus kita tinggalkan. Jadi memang dalam sesi yang akan kita bahas upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Arti ini kesalahan dan kekerasan terhadap anak itu adalah kesalahan itu terjadi sama orang tua. Kenapa orang tua sering melakukan kesalahan terhadap anak atau melakukan perbuatan perilaku kekerasan? Itu salah satu faktor lantaran orang tua tidak paham dan tidak memahami bagaimana cara mendidik anak yang lebih baik. Makanya dalam pertemuan-pertemuan ini kita akan selalu belajar bagaimana menjadi, dalam pertemuan sebelumnya kita juga belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian pada modul ini bagaimana orang tua yang lebih baik itu jangankan untuk melakukan kekerasan, sebelum melakukan kekerasan dia berupaya dulu untuk mencegah melakukan kekerasan. Jadi apa-apa aja nanti, nah itulah yang akan kita bahas. Sebelum kita masuk kepada materi, ada yang ibu-ibu ingin cerita dulu tentang bagaimana perilaku atau pembawaan ibu-ibu terhadap anak. Ada enggak ibu-ibu yang di sini sering marah terhadap anaknya? Ada enggak ibu-ibu yang di sini melakukan kekerasan terhadapnya, memukul anak? Ada enggak mencubit anak? Oke, ada ya. Nah, jadi kedepannya itulah yang tidak boleh lagi kita lakukan. Jadi sebelumnya kita harus kenal dulu anak itu. Jadi di sini kami juga akan membahas bagaimana nanti apa sih yang dikatakan anak itu dari umur berapa sampai umur berapa. Jadi di dalam modul ini ada, nanti kita jelaskan semuanya. Apakah nanti udah berumur 40 tahun itu juga tergolong kepada anak? Artinya secara substansi anak itu ya kita yang melahirkan, mulai dari lahir sampai nanti dia meninggal ya itu tetap anak kita. Tapi di sini kekerasan terhadap anak-anak dalam artian anak kecil, bukan anak yang mungkin tidak berkeluarga, dia tetap anak kita, tapi bukan itu maksud dari yang akan kita sampaikan. Oke ibu-ibu. Jadi kita coba mengkaji dulu jenis kekerasan dan perilaku salah terhadap anak itu. Yang pertama jenisnya adalah fisik, yang kedua kekerasannya fisikis, yang ketiga kekerasan seksual. Jadi adalah itu merupakan salah satu ataupun beberapa bagian jenis kekerasan terhadap anak. Jadi kekerasannya ada berupa kekerasan fisik. Fisik itu yang mana? Artinya yang nampak, yang zahir itu adalah merupakan fisik. Kemudian fisikis itu mana? Mental, pikiran. Kemudian seksual itu mana? Adalah artinya ibu paham. Jadi saya jelaskan, fisik itu kalau menurut materi yang kita pelajari, fisik itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Artinya pada tubuh mana? Yang tubuh mulai dari kaki sampai ke kepala, itu adalah merupakan satu organ tubuh. Kemudian yang fisikis adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau disadari oleh pelaku. Kemudian seksual adalah perbuatan, arti kekerasan seksual adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa didasari dan atau disadari oleh pelaku. Artinya itu adalah merupakan jenis kekerasan atau pelaku salah. Jadi contoh kekerasan terhadap fisik, ibu-ibu, contohnya yaitu salah satunya, coba ibu jelaskan apa yang terhadap fisik yang pernah ibu lakukan. Oke, terus. Oke, jadi ini salah satunya yang ibu sampaikan tadi, yaitu memukul, mencubit, menampar. Itu adalah merupakan salah satu kekerasan fisik.
yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Kemudian menendang, menginjak-injak, mengguncang-guncangkan badan anak, memasukkan cabai ke mulut anak, dan yang lain-lain. Atau mengurung anak ke dalam kandang kambing atau kandang ayam, juga itu termasuk ibu dalam salah satu kekerasan. Kemudian yang fisikis, artinya yang fisikis seperti kekerasannya contoh itu membelototi anak, artinya membelototi anak, memarahi anak, kemudian mengatakan anak itu bodoh lah, tuli lah, atau tidak tahu diri lah, atau menghina anak lah gitu. Kemudian membanding-bandingkan anak, oh kamu ini bodoh, lebih bagus lagi yang si kakak kamu begini begitu. Artinya itu tidak boleh, itu adalah kekerasan fisikis. Artinya nanti fisikisnya akan terganggu karena kita membandingkan anak satu dengan anak yang lain. Kemudian tidak menegur anak, membenci anak, sasaran kemarahan terhadap anak, dan yang lain-lain. Kemudian secara seksual misalnya kekerasannya contoh pantatnya dicolek, kemudian alat kelaminnya diraba-raba, payudaranya diremas-remas, kemudian dipaksa melakukan oral seks, kemudian diperkosa, disodomi, dijual, dan mucikari. Artinya itu adalah merupakan contoh-contoh kekerasan seksual terhadap anak. Jadi itu harus dihindari Bu, jangan dilakukan hal sedemikian. Sebab setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual, dan sosial terhadap anak itu adalah merupakan perilaku kekerasan. Nanti kalau ibu melakukan apa, ibu bisa jadi kena pidananya karena perlindungan hak anak atau perlindungan anak itu sudah diatur oleh undang-undang. Jadi ibu lagi tidak boleh lagi. Bisa jadi walaupun anak itu tidak melapor, kemudian dilaporkan oleh tetangga atau orang yang melihat, ibu akan kena proses hukum. Kemudian yang lebih parah lagi, anak itu akan trauma. Mungkin itu yang secara sepintas dari materi ini yang saya sampaikan. Sebelum kita lanjut, ada nggak ibu-ibu yang ingin bertanya dulu? Silakan. Ada nggak Bu? Ayo Bu. Ada nggak yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, jadi untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di situ. Jadi kita sambung lagi nanti materi kita dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi dapat menjadi sebuah pemikiran baru dan merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Artinya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang salah. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Di mana salah dan yang kami menyampaikan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.